Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita memproklamasikan Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sudah ada di depan Bapak Ibu ya, di layar. Ya. Kita akan membaca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sekali lagi ya, saya bacakan Mega Project, Bapak Ibu yang membacakan karakter Kristusnya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Minta tolong multimedia dimatikan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan di Singapura hafal, puji Tuhan ya. Amin. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya. Dari mimbar gereja ini selalu mengingatkan kepada kita salah satu dari 5 pilar gereja kita itu tentang karakter Kristus. Supaya saya dan saudara memiliki karakter Kristus itu. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya seorang beragama Kristen saja. Tapi bagaimana saya dan saudara menunjukkan Kristus melalui karakter kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Mari kita melihat Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-79. Lukas pasal yang pertama, ayat 67 hingga ayat yang ke-79. Ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang bernomor genap, saya akan membacakannya. Dalam nama Yesus 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ayat 72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ayat 77, 23. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, di dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu perikop yang kita baca hari ini tentang di mana kisah yang namanya seorang imam namanya Sakaria. Dia memuji Tuhan dalam puji-pujiannya karena Yohanes lahir pada masa tuanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam puji-pujiannya ini, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema besar gereja kita bulan ini, yaitu berbicara tentang doa, ibadah dengan karakter Kristus. Saya berikan subtema kecil, yaitu berbicara tentang rahmat Allah. Sama-sama kita katakan rahmat Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Lukas 1 ayat 72 jelas berkata demikian. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ayat yang ke-73 yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Ini yang menjadi topik kita hari ini, berbicara tentang rahmat Tuhan. Karena rahmatnya Allah itu diberikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Bagi orang-orang pilihannya Dia. Sehingga rahmat Tuhan bekerja atas setiap kehidupan orang percaya. Inilah merupakan janji Tuhan dari masa perjanjian lama kepada Abraham, bahwa rahmatnya, bahwa dia memberikan kasih karunia kepada kita untuk membebaskan kita. Satu karunia atau disebut rahmat Allah yang dijanjikan kepada saya dan saudara, yaitu berbicara tentang kebebasan. Bapak Ibu Saudara, Allah menggenapi janjinya supaya saya dan saudara hidup di dalam kebebasan. Kebebasan dari apa? Ada 3 hal akan kita pelajari hari ini. Kita menikmati rahmat Tuhan, kasih karunia Allah, membebaskan saya dan saudara dari yang pertama kita akan melihat, bebas dari musuh. Rahmat Tuhan memampukan kita, membebaskan kita dari musuh. Perhatikan ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sakaria memuji Tuhan, dia berkata terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Rahmat Allah membawa kelepasan bagi saya dan saudara dari musuh. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 71 berkata demikian. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dikonfirmasi kembali ayat yang ke-74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ternyata untuk sampai di titik boleh beribadah, ada proses. Proses yang pertama adalah kebebasan dari musuh. Proses yang pertama adalah mengalami pembebasan dari musuh-musuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat musuh ini berbicara pada konteks Alkitab pada waktu itu. Berbicara tentang perbudakan Mesir. Karena bangsa Israel dalam Kejadian 15 ayat 13. Di sini dinubuatkan tentang Allah berbicara kepada Musa bahwa nanti keturunanmu akan diperbudak oleh suatu bangsa selama 400 tahun. Dalam Kejadian pasal yang ke-15. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Pada Keluaran 3 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Dalam Keluaran 3 ayat 12. Ini penggenapan janji itu. Karena pada Kejadian 15 generasi keempat akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan digenapi Keluaran pasal 3 di mana Musa Tuhan utus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu akan membaca nanti dalam Keluaran pasal 3. Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Yang pertama apa dikatakan? Supaya mereka dapat beribadah kepadaku di gunung ini. Lihat Bapak Ibu Saudara. Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Memiliki tujuan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Maka pentingnya namanya pembebasan dari perbudakan. Yaitu supaya saya dan saudara boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Mesir juga berbicara tentang perbudakan dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Dan Kristus hadir supaya ketika saya dan saudara memperoleh pembebasan dari dosa, saya dan saudara boleh bebas beribadah tanpa takut. Perlu saya dan saudara ketahui kalau saya dan saudara boleh beribadah ini, ada satu proses yang harus dilewati. Ada harga yang harus dibayar. Yaitu di mana Allah membebaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa. 1 Korintus 15 ayat 55 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai maut,
di manakah kepenenganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 56, 23. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ayat yang ke-58 yang suka dipenggal orang. Ya, dan ini merupakan ayat favorit beberapa orang. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, langsung dikatakan amin. Ya, biasanya ini adalah motivasi pakai ayat ini untuk supaya orang-orang semangat melayani. Karena orang yang melayani Tuhan ada upahnya. Ya, orang yang melayani Tuhan ada nanti mendapat upah, yang mendapat berkat. Tidak salah. Tetapi untuk sampai di titik ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di mana apa? Allah memberi kemenangan, baru kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Amin. Orang tidak akan mengalami namanya persekutuan dengan Tuhan tanpa mengalami kemenangan atas dosa. Halo Bapak Ibu? Bahasanya begini, saya dan saudara boleh beribadah kepada Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan, boleh melayani Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kemampuan kita. Tetapi ada satu peristiwa yang besar. Kemenangan Allah di dalam Kristus ketika dia mati di kayu salib. Menebus dosa saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Kenapa? Sengat maut ialah dosa. Dosa membawa orang jauh daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel ingin masuk di dalam kemah pertemuan, ada sakinah glory, ada kemuliaan. Mereka takut. Kenapa? Hadirat Tuhan. Masa perjanjian lama orang mau masuk menikmati hadirat Tuhan. Tidak sembarang karena pasti mati. Tapi hari ini saya dan saudara di gereja dalam keadaan apapun tidak mati Bapak Ibu. Meskipun ada sakinah glory, ada kemuliaan, ada kekudusan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kuasa dosa maut itu telah dipatahkan, telah dikalahkan, telah memperoleh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Sehingga seringkali kita meskipun beribadah main-main engkau masih hidup. Karena apa? Karena kasih karunia Allah bekerja di dalam keadilannya, dalam kekudusannya, di dalam kasihnya melalui Kristus Yesus Tuhan. Kalau dalam masa perjanjian lama tidak bebas saya dan saudara beribadah. Tidak bebas saya dan saudara menghampiri hadirat Tuhan. Tapi masa gereja hari ini, saya dan saudara bebas menikmati Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Makanya yang pertama di mana Allah memberi kebebasan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Bebas dari dosa untuk bisa beribadah. Untuk bisa melayani. Untuk bisa berdoa. Terlebih bisa terkoneksi dengan sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang Bapak Ibu harus kita pahami. Bahwa Allah memberi kebebasan dalam rahmatnya, dalam kasih karunia, memberi kebebasan dari belenggu atau perhambaan dosa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, ketika Allah memberi kebebasan bagi saya dan saudara, bebas dari dosa, maka di sini dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh. Oke, tadi sudah ya. Kita sudah terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ketika kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita sudah bebas dari dosa, saya dan saudara boleh dapat beribadah tanpa takut. Amin. Ya, ini bukan bicara tentang kebebasan tempat. Ya, seperti di negara kita, ya, ada daerah-daerah tertentu yang tidak bebas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini berbicara tentang koneksi ke sorga. Relasi kita dengan Tuhan. Bebas kita bisa lakukan dimanapun kita berada.
Amin Bapak Ibu. Ketika kita bebas dari kuasa dosa, ketika Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, maka artinya yang kedua, kita bebas boleh beribadah. Halo Bapak Ibu. Bebas berekspresi dalam ibadah. Makanya Daud menggambarkan bagaimana dia memuji Tuhan, dia bertepuk tangan, dia melompat-lompat kegirangan. Kenapa? Dia mengekspresikan bagaimana dia mengasihi Tuhan, bagaimana Allah Sang Gembala menolong dia ketika dia ada di dalam lembah-lembah kegelapan. Seharusnya saya dan saudara hari ini, ibadah kita merupakan ekspresi kita bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari pelanggaran dan dosa kita. Amin. Ibadah bukan hanya sekedar ada di tempat ini. Ketika engkau ada di tempat pekerjaanmu itu juga ibadah. Maka tunjukkan karakter Tuhan dalam tempat kerjaanmu. Tunjukkan integritasmu. Kenapa? Karena Kristus sudah membebaskan kita dari dosa. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa juga di tempat kerjaan kita. Kompromi dengan dosa ketika istri tidak ada. Kompromi dengan dosa ketika majikan tidak ada. Tapi di dalam gereja, haleluya. Ibadah bukan hanya sampai berhenti di tempat ini. Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, itulah doa dan ibadahmu kepada Tuhan. Dan itu adalah kenapa? Karena adalah Kristus yang sudah mati. Dan saya dan saudara wajib kehidupan kita untuk terus hidup dalam ibadah itu. Makanya dalam kitab Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Perkataan kita memuliakan Tuhan. Tutur kata kita memuji Tuhan. Tutur kata kita membangun bukan meruntuhkan. Amin. Terkadang perkataan kita ini meruntuhkan. Bahkan mematikan karakter orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah bisa beribadah tanpa takut. Bangsa Israel dulu mau masuk dalam kemah pertemuan, takut Bapak Ibu. Menyentuh aja, mati. Tapi saya dan saudara hari ini, di gereja pun, masih bisa ngantuk Bapak Ibu. Iya. Kita dengan Tuhan loh, ibadah kita ini nggak disiplin Bapak Ibu. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Makanya gereja ini merupakan tempat untuk kita diajar, dididik. Supaya saya dan saudara ketika kembali di rumah tangga dalam pekerjaan, kita menjadi orang-orang yang penuh hormat kepada Tuhan. Amin. Bangunkan kiri kananmu, katakan hidup penuh hormat kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, kebebasan beribadah dihadirkan melalui pengorbanan dan penumpahan darah. Kebebasan yang kita miliki hari ini itu dihadirkan karena ada pengorbanan, ada namanya penumpahan darah. Seperti satu negara mau merdeka, ada peperangan di sana. Siapa yang menang? Ya, Indonesia merdeka tahun 45. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada penumpahan darah. Begitu juga dengan kerohanian kita, orang percaya, ada namanya penumpahan darah, ada namanya pengorbanan darah. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib. Halo Bapak Ibu. Yesus mati di kayu salib. Darah yang tertumpah, darah yang mahal, darah yang tak bernoda, darah yang tak bercelah, tercurah, tertumpah. Supaya saya dan saudara boleh bebas terkoneksi ke surga. Amin. Boleh bebas beribadah. Boleh menikmati hadirat Tuhan. Boleh membawa kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kenapa? Karena Kristus sudah mati atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya hari ini saya dan saudara boleh beribadah hari ini. Bukan karena kita. Tetapi Kristus sudah berkorban bagi engkau dan saya. Sehingga kalau engkau dan saya beribadah setiap minggu kepada Tuhan, melayani di rumah Tuhan, bukan karena memang terjadwal, tidak. Itu karena Kristus sudah berkorban bagi engkau dan saya. Kalau saya dan saudara memiliki pemahaman bahwa Kristus sudah berkorban bagi engkau dan
saya dan saudara akan tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tetap setia beribadah. Tetap sungguh-sungguh beribadah. Tetap hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari. Kenapa? Sadar ada penumpahan darah di kayu salib. Tapi terkadang kita kurang menghargai. Halo Bapak Ibu. Halo. Terkadang saya dan saudara dengar firman pun masih sempat tiktokan Bapak Ibu. Tapi ambil live-nya dulu 10 menit. Status khotbah pastor. Nggak ada di Sing Indonesia. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti esensi dari ibadah. Mereka pikir ibadah hanya sebuah rutinitas setiap minggu. Tetapi orang yang mengerti tentang kebenaran. Kalau saya hari ini boleh beribadah. Kalau saya hari ini boleh melayani. Bekerja dengan jujur. Bekerja dengan kerja keras. Hidup dalam disiplin. Hidup dalam integritas. Bijaksana. Kebaikan. Kemurahan. Setia. Karena Kristus sudah berkorban bagi engkau dan saya. Amin. Kalau kita melihat Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Saya percaya hari lepas hari kehidupan kita. Meskipun menghadapi masalah. Kita akan menari di tengah gelombang itu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara hari ini. Beribadahlah dengan pengorbanan. Ya, terlalu banyak tapi saya ambil aja sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini yuk rajin dan disiplinlah beribadah. Ya, jemaat Tuhan meskipun saya tahu sibuk kerja. Ya. Engkau sibuk dalam pekerjaanmu. Terkadang hari Minggu pun masih bisa bekerja. Tapi jangan lupa waktumu dengan Tuhan. Amin. Sebisa mungkin ajaklah orang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau memang masih bisa melangkah ke rumah Tuhan, kenapa tidak? Tapi kita suka menikmati zona nyaman. Apalagi hujan-hujan begini ya Bu ya. Waduh. Saya bangun 4:30 pagi. Pas lagi hujannya air. Mandi pakai air dingin. Biar segar. Oh Ibu Saudara. Naik ferry jam 6. Ya. Sarapan di depan. Menikmati. Ya, saya bilang waduh Singapura lagi besok. 4:30 subuh harus bangun. Bu Pak. Ini bukan berbicara tentang saya. Tapi ini berbicara tentang Kristus. Amin. Kalau saya dan saudara berbicara tentang Kristus. Apapun di hadapan kita, kita akan terobos. Kenapa? Karena kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat rajin beribadah. Makanya sangkal diri dan pikul saliblah dalam beribadah Bapak Ibu. Ya, makanya ibadah ini bukan berbicara kita menerima berkat. Janji Tuhan orang yang beribadah pasti ada janjinya. Ada berkatnya orang yang beribadah. Itu firman Allah. Tapi kalau ibadah jangan cari berkat. Orang beribadah jangan cari berkat. Orang beribadah jangan hanya mencari kesembuhan. Orang beribadah jangan hanya cari supaya hidupnya mendapat sesuatu dari Allah yang bersifat relatif. Tapi ketika kita beribadah, carilah yang sifatnya kekal. Beribadah, temukan makna daripada pengorbanan Kristus. Beribadah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Beribadah adalah proses di mana saya dan saudara dibekali untuk mengalami pembaharuan karakter hari lepas hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya dan saudara mengerti motivasi dari ibadah. Bukan berarti kan hari Minggu libur bagi para pekerja. Ya udah daripada nganggur, sebentar kan kumpul-kumpul di mana. Ya udah ibadah dulu lah kita. Tapi ibadah menjadi sebuah kerinduan, haus, lapar akan firman Allah. Amin. Jadilah orang yang haus, lapar akan firman Tuhan. Amin. Di minggu dilatih, supaya latihannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang mau akses Alkitab di mana aja bisa. Saudara bisa beribadah, berdoa dimanapun. Karena apa? Karena sudah mengalami pembebasan yang pertama. Sehingga kita bebas melakukan hal yang selanjutnya. Yaitu beribadah. Makanya Bapak Ibu dalam beribadah. Lihat sakit hati, iri, dengki, kepahitan, keangkuhan, kesombongan, keegoisan. Buanglah itu.
Ya. Kenakanlah belas kasihan Tuhan. Kenakanlah kerelaan hati. Kenakanlah sifat Allah. Hari ini banyak orang beribadah, pahitnya masih ada. Salamnya, dia lihat orang sana dia muter. Tapi sama-sama ke gereja. Iya Bapak Ibu. Ketika orang itu aser, dia tunggu dulu. Cari celah, pas rame-ramenya dia masuk sisip. Ini kejadian beneran loh ini Bapak Ibu. Bukan di Indonesia, bukan di sini. Tapi di Indonesia. Oh Ibu Saudara sekalian lihat. Ada orang beribadah. Tapi ini masih ada dalam kehidupannya. Seringkali saya juga suka terjebak. Iya. Itulah manusia. Bahkan kita manusia yang berdosa, yang lemah. Ingatlah tadi kebebasan di dalam Kristus. Amin. Kalau kita sadar akan kebebasan akan di dalam Kristus, hal ini suka mendekati kehidupan saya dan saudara. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan hidup di dalam kasih-Nya Allah. Amin. Amin. Ya. Apalagi kalau udah geng-gengan ya. Oh ya, enggak usahlah dengan mereka. Memang dia begitu. Semua manusia punya kekurangan. Tapi kalau kita melihat orang itu dari sudut pandang Kristus, kita akan menerima dia bukan karena kekurangannya, tapi karena Kristus ada di dalam orang itu. Amin. Engkau mengampuni bukan karena kekuatan kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya beribadahlah dengan takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dalam ibadah kita. Kita di gereja dilatih untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya dalam pekerjaan kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Beritahu kiri kanan sekali lagi. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi dosa. Tidak menuruti hawa nafsu. Tidak menuruti kedagingan kita. Gembala senior terus menyampaikan pesan ini. Dan hari ini juga pesan yang sama mau saya ingin sampaikan bagi saya dan saudara. Untuk bagaimana seluruh jemaat gereja BES. Menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bersiap-siaplah dengan hidup takut akan Dia. Karena kita nggak selamanya tinggal di sini Bapak, Ibu. Meskipun enak. Karena dunia selalu ada penderitaan. Akhir dari perjalanan kehidupan kita adalah sorga. Amin. Sorga. Makanya pelita harus tetap menyala. Pelita harus tetap menyala. Anak Yes di Batam, dia mendapat mimpi. Singkatnya dia tidak terangkat Bapak Ibu. Dia mengetok-ngetok pintu. Bukakan pintu, buka pintu, buka pintu. Aku wanita. Bahasa dari dalam. Seorang berkata, aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu kemarin dan dia share kepada saya mimpinya Bapak Ibu Saudara. Dan saya bagikan kepada Pak Hengki dan saya lihat sudah dibagi ke seluruh grup tim UFO. Tujuannya supaya saya dan saudara terus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Secara universal, apalagi secara individu. Kematian tidak ada yang tahu kapan. Alkitab mencatat maut selangkah di depan kita. Maka hari ini hiduplah dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, kita bebas hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita bebas dari dosa, kita boleh bebas beribadah. Yang ketiga apa? Kita beribadah tanpa takut dan kita bebas. Di mana apa? Ada kekudusan dan kebenaran. Kita boleh dibebaskan dari dosa supaya saya dan saudara hidup bebas. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Lihat, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Jadi bicara tentang kekudusan Allah, kita bisa nikmati sampai seumur hidup kita. Kebenaran Allah yaitu firman kita bisa nikmati sampai maut menjemput saya dan saudara. Tapi sedikit orang yang mau hidup dalam kekudusan. Sedikit orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, rahmat Allah dalam Kristus. Dia sudah menguduskan kita.
Dia melayakkan kita. Dia membenarkan kita. Supaya saya dan saudara kudus di hadapannya. Sehingga saya dan saudara ketika datang hari ini dalam kelemahan kita, dalam keberdosaan kita, datang menghampiri Tuhan, kita tidak mati. Kenapa? Dalam kekudusannya ada darah Kristus yang menyelimuti kita. Supaya kasih di dalam Yesus membawa kita kepada pertobatan hari lepas hari. Saya dan saudara bebas menikmati. Mau hidup kudus, silakan. Mau hidup benar, silakan. Tapi banyak orang tidak mau hidup kudus dan tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Pelayanan kita, pengiringan kita, dalam pekerjaan kita. Tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup benar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya saya dan saudara sudah mengalami ini. Sudah mengalami namanya pengampunan dosa. Sudah mengalami namanya penebusan. Pembebasan yang pertama tadi sudah kita lakukan. Sudah kita terima dari Tuhan. Sekarang tinggal bagian yang kedua dan yang ketiga harus kita lakukan. Marilah kita merespon itu. Dengan bagaimana saya dan saudara beribadah. Bagaimana hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Ketika kita menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita dimampukan bahkan diberi kebebasan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tanpa dipungut biaya sampai akhir hidup kita. Karena Kristus sudah membayarnya di kayu salib. Bapak Ibu mau hidup kudus, hidup benar. Tidak perlu bayar. Halo Bapak Ibu. Dunia pasti harus pakai bayar. Menikmati kesenangan dunia harus bayar Bapak Ibu. Bapak Ibu judi kan harus bayar. Bapak Ibu ke klub harus bayar. Ke diskotik juga harus bayar. Engkau mau ke karaoke pun di tempat-tempat tertentu, engkau harus bayar. Tapi untuk hidup kudus dan kebenaran, enggak perlu bayar. Enggak perlu keluar uang. Yang hanya perlu bayar harga. Halo Bapak Ibu Saudara, hanya perlu ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Bayangkan kita sudah gak perlu keluar uang untuk hidup kudus Bapak Ibu. Tapi kita masih tidak mau. Itulah manusia. Tapi ingat, marilah kembali kepada jalan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran. Masalahnya hari ini, sedikit orang yang mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Sedikit orang yang mau hidup dalam ketaatan. Sedikit orang yang beribadah di dalam kesungguhan. Sedikit orang yang mau beribadah di dalam hidup takut akan Tuhan. Sedikit orang dalam setiap rumah tangga untuk hidup menghormati, mengasihi satu sama yang lain. Sedikit orang. Tapi saya dan saudara orang-orang yang termasuk di situ. Yaitu apa? Orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Atau yang tergolong di sini. Kalaupun hari ini Bapak Ibu. Jangan putus asa. Ini ada berita sukacita. Kalau hari ini masih ada yang belum mengalami kebebasan dari dosa. Belum mengalami kebebasan dalam beribadah. Dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Bapak Ibu. Ya. Kalau hari ini kita masih bergumul dan terus bergumul. Dengan karakter buruk kita. Dengan cara pandang kita kurang baik. Dengan pola hidup yang tidak sehat. Maka ini kabar sukacitanya Bapak Ibu. Inilah berita sukacita bagi engkau dan saya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 79 kita akan menemukan bahwa apa? Dia memberi keselamatan. Dia melawat kita. Dia menyinari kita di dalam kegelapan. Hari ini kalau hatimu masih gelap dengan kepahitan, iri hati, dengki, sakit hati. Firman Tuhan berkata apa? Dia menyinari kita di dalam kegelapan. Hari ini mungkin engkau tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami gundah gulana. Engkau sedang galau hari-hari ini dalam menjalani hidupmu. Lihat firman Tuhan berkata apa? Dia menuntun kita ke jalan damai sejahtera. Amin.
Firman Tuhan berkata apa? Dialah tanduk keselamatan kita. Di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kehidupan kita, di tengah beban kehidupan kita, firman Tuhan berkata apa? Dialah tanduk keselamatan kita, dialah penyelamat kita. Jangan berharap kepada uang. Jangan berharap kepada kekayaanmu. Relatif sementara. Berharaplah kepada Tuhan karena Dia adalah tanduk keselamatan kita. Amin. Amin. Jangan engkau lebih menghormati uang daripada menghormati Tuhan. Jangan engkau lebih menghormati kekayaanmu daripada engkau menghormati Tuhan. Menjadi kaya itu baik. Tetapi jangan sampai karena kekayaan kita jauh daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan kehidupan, terkadang uang bisa menyelamatkan tapi terbatas. Tapi ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan dari apa yang terjadi di dunia ini. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Firman Tuhan berkata apa? Dialah Tuhan. Dialah surya pagi. Dia yang memberi pengharapan. Makanya ada lagu A. Janjimu seperti fajar pagi hari. Bangun pagi apapun keadaanmu hari ini. Lihat janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau melihat Kristus ada dalam hidupmu hari lepas hari, engkau tahu bagaimana engkau menjalani hidup. Hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara.